Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekompak jawab salam. Lu nggak jawab salam didoakan amin. Sing Mekah. Dengan jawab salam selakina sing kami deui. Setuju bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Falikul isbah wa ja'alal laila sakana was-samsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu ila akhiri. Wa Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para kasepuhan, para pimpinan pondok pesantren, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Bukit Arafah, Kiai Haji Arafat, wa ta'alallahu bituli hayatihi wa umri, amin ya rabbal. Dan yang sama-sama kita muliakan para pimpinan pesantren, majelis taklim dan lain sebagainya, dan tidak bisa kami persebutkan satu-satu. Semoga para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita ini bisa memimpin kita semuanya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Ibu ada suaranya nih Pak, lagi sakit gigi. Ibu kalau ditanya jawabannya iya. Kalau ibu iya. Kalau ibu-ibu jawaban jadi iya. Paham Bu? Dites ya. Ibu iya ya. Ibu enak ngerjain nenek Pak. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin Bapak-bapak, ternyata hidup di dunia ini cuman sebentar. Kalau kata orang Jakarta dibilang life is short. Apa itu? Saya juga gak paham artinya. Hidup itu singkat.
Makanya kalau ibu ditanya, Bu, mau yang panjang apa mau yang pendek, Bu? Bu, jujur, mau panjang mau pendek? Mau berdiri apa mau duduk, Bu? Oh, udah jorok aja, Pak. Hidup ini singkat. Adanya kerusuhan, ada yang meninggal, ada yang bencana alam, adanya tawuran, meninggal dunia. Bahkan bayi yang baru lahir, ada nggak yang meninggal dunia, Bu? Ada. Mana dia orangnya? Hidup ini singkat. Tahun baru Islam memang berbeda dengan tahun baru Masehi. Kalau tahun baru Masehi itu lebih cenderung lebih banyak pengeluarannya, Pak. Betul apa tidak, Pak? Beli petasan aja bisa triliunan rupiah itu. Petasan, kembang api, bisa miliar, bisa triliunan rupiah. Bahkan orang berhura-hura karena hura-hura jadi huru hara, banyak yang meninggal dunia. Ngetrek mati. Meninggal dunia itu tidak mengenal usia. Ini adik-adik jangan mentang masih muda, wah sayanya masih lama, tar sholat kalau tua. Lah banyak yang pada meninggal dunia. Naik motor ngetrek mati tuh anak muda. Minum narkoba mati nggak, Pak? Mati. Minum bir, miring-miring nyungsep ke sungai itu mati juga. Tapi kalau kakek-kakek, nenek-nenek kalau meninggal gimana, Pak? Lama ya. Meninggal yang rontok apa giginya dulu? 1, 2, akhirnya nenek-nenek tinggal giginya tinggal 2 jadi. Makanya hidup ini singkat, life is short, hidup singkat. Lahun ad-dunya, mata hidup ini cuma singkat, hanya sedang gurau berakar. Baru lahir dalam keadaan ompong, betul nggak, Pak? Bayi baru lahir ompong, Pak, nggak ada giginya. Saya nggak pernah lihat bayi baru lahir giginya ada semuanya. Baru lahir dalam keadaan telanjang, betul apa tidak, Bu? Saya nggak pernah lihat bayi baru lahir pakai jas. Dalam keadaan telanjang, lahir dalam keadaan ompong. Nanti kalau sudah tua kakek-kakek giginya hidup cuma sebentar. Hidup itu tidak mengenal kematian, itu tidak mengenal usia. Coba kita lihat artis, Pak. Artis lagi naik daun. Dulu yang namanya Nike Ardillah, masih ingat tuh Pak Kiai pada. Nike Ardillah lagi naik daun, meninggal dunia. Terus banyak lagi yang baru merintis meninggal. Bahkan yang udah tua lagi naik daun meninggal dunia, ada nggak, Pak? Siapa tuh? Mbah Surip. Apa sebabnya Mbah Surip meninggal dunia? Ternyata survei membuktikan, para tim dokter melihat Mbah Surip meninggal dunia, ada yang bilang karena kebanyakan ngopi. Tapi ada lagi yang bilang Mbah Surip meninggal dunia bukan karena kopi, Pak. Bu, bukan karena kopi, karena kebanyakan menggendong. Tak gendong kemana-mana, akhirnya meninggal artis top king of dunia Michael Jackson mati, Pak. Itu artis kawakan, artis top dunia. Apalagi penyanyi Kusidahan. Mati nggak ini? Pasti mati, meninggal dunia. Hidup ini cuma sebentar. Tiba-tiba ada air show di Bandung, pesawat, pertunjukan pesawat biar supaya kelihatan keren, mau turun ke bawah biar naik lagi, ternyata meninggal dunia. Kapal, orang naik pesawat, naik kapal,
naik kereta anjlok tabrakan. Boleh jadi ada saudara kita naik mobil juga ketabrakan. Bahkan sampai ngangka orang lagi jalan-jalan pak olahraga meninggal sekeluarga, ada nggak tuh? Ditabrak oleh siapa? Ada nggak yang nabrak tuh perempuan itu? Di Tugu apa kalau ini Tugu apa namanya ini pak? Tugu Selatan, di sana Tugu Tani, meninggal dunia. Kita diingatkan hidup ini sebentar. Bahkan ada yang makan bakso di puncak tabrakan meninggal dunia juga. Ada yang nyasar. Adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Pak Kades sudah memberikan informasi. Tahun baru Islam ini adalah introspeksi, evaluasi. Mumpung kita masih berikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nama pesantrennya Bukit Arafah. Arafah artinya apa? Kenal, tahu. Dalam sebuah makalah dijelaskan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kita suruh evaluasi, suruh kita menilai diri kita sendiri. Barang siapa kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menciptakan. Kita diberikan nikmat oleh Allah luar biasa. Punya tangan. Saudara kita banyak pak yang cacat nggak punya tangan. Punya kaki, alhamdulillah bisa punya kaki. Punya mata, punya telinga. Saya punya sidih pak. Ada salah seorang perempuan yang di Eropa hidupnya itu dilahirkan dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Bisa dibayangkan pak, gimana kira-kira? Kesel nggak tuh hati kalau memang dilihat? Kesel, tapi dilihat nikmati dia. Bahkan ada ungkapan, biarkan, bahasa orang Eropanya, bukan karena dia non muslim, dia bilang apa? Biarkan Tuhan mencabut mata saya, biarkan Tuhan mencabut telinga saya, biarkan Tuhan mencabut lidah saya, lisan saya, tapi Tuhan tidak mencabut hati saya. Karena dengan hati saya bisa berbuat banyak, berbuat baik terhadap orang lain. Apalagi kita, itu namanya Helen Keller yang menemukan huruf Braille, akhirnya jadi dosen internasional. Bahkan seluruh presiden di Amerika 4 generasi pengen ketemu yang namanya Helen yang mana yang bisa memberikan manfaat terhadap orang Amerika. Itu presiden pengen kenal, pengen ketemu sama yang namanya Helen. Kita jangankan presiden nyari kita, kepala desa misalkan, ada nggak yang nyari Anda? Nyari kita ada nggak kepala desa? Nggak ada. Itu berarti kita belum memberikan manfaat terhadap orang lain. Hidup ini hanya singkat. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Kalau anak muda tadi banyak yang meninggal dunia karena ngetrek, karena minuman keras. Tapi saya tidak pernah lihat nenek-nenek mati ngetrek. Ada nggak pak? Ada nggak bu nenek-nenek mati ngetrek? Nggak ada. Secara alami. Bahkan kehidupan ini diibaratkan ibarat pohon yang dahannya besar, rantingnya besar, banyak daun-daunnya yang hijau segar. Ada juga pohon yang kering kerontang, daunnya udah nggak hijau lagi, udah nggak hijau tapi kuning. Kira-kira dalam hitungan normal pak, yang mati duluan pohon yang mana pak? Pohon yang kuning. Itu secara alamiah. Kenapa yang segar tidak? Karena masih banyak, dahannya masih kuat, kokoh. Demikian juga dengan hidup di dunia. Memang secara alami yang meninggal duluan
yang kakek-kakek, yang nenek-nenek. Tapi ingat, dalam keadaan kondisi tidak normal, dalam keadaan puting beliung, banyak angin, kira-kira ibu, yang rubuh duluan itu pohon yang hijau yang banyak daunnya, yang apa yang tadi yang kering, Pak? Hujan, angin kencang. Yang apa kira-kira? Yang basah ya Bu ya? Yang basah karena anginnya kencang. Ini diingatkan, berarti apa? Hidup ini kalau kita lihat, kalau Allah sudah mencabut kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang bernyawa itu akan merasakan yang namanya meninggal dunia, maka pasti dia akan meninggal dunia. Ingat, kalau kita meninggal dunia nanti akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang telah kita lakukan. Guru-guru kiai-kiai telah mengajarkan kalau kita meninggal dunia ditanya man rabbuka wa man nabi. Kalau kita belajar ilmu, Muharram juga diperingati adanya hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang kita pahami bahwa hijrah nantakil berpindah. Hijrah untuk konteks kontemporer, untuk konteks sekarang, untuk saat sekarang kita bisa pahami. Hijrah itu minal jahil ilal alim, dari bodoh kepada berilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Belajar ilmu. Adik-adik, saya mau tanya nih, gajian orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu, kira-kira besaran mana gajinya? Yang berilmu. Saya tanya nih ibu-ibu, tukang batu kali sama tukang batu ginjal, kira-kira gajinya besaran mana kira-kira? Tukang batu ginjal. Tukang batu ginjal itu siapa? Dokter. Coba tukang batu kali, angkat dia satu hari kerja, angkat batu dari sungai ke atas truk, berlima angkat satu truk, dibayar cuma 100.000 rupiah. 100.000 rupiah dibagi 5 berapa dapatnya jadinya? 20.000 rupiah. Coba dokter yang berilmu pengetahuan yang mau belajar, bisa kita lihat gajinya itu berapa. Sekali operasi ada yang khusus buntu, ada batu bisa 100 juta, 25 juta. Betul apa tidak Pak? Makanya belajar ilmu. Termasuk coba kita lihat, duduk di masyarakat di majelis ilmu, kiai sama ustad sama orang biasa, kira-kira yang dihargai masyarakat siapa tuh Pak? Kiai dan ustad. Amplopnya ada, encisna ya, udah ada uangnya, ada bikisannya. Makanya yang banyak buat Pak Ustadz berkah itu jadi ustadz. Karena apa? Ada ilmunya. Kita lihat fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sa'il kawakib. Kemuliaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu bagaimana? Dengan ahli ibadah kafadlil qamar, seperti bulan. Di sini sekarang kelihatan bulan nggak Pak? Nggak ada ya sekarang karena lagi mendung hujan tadi. Itu cahaya bulan sama bintang terangan mana Bu? Terangan bulan. Kalau ditanya adik-adik apa bedanya bulan sama matahari? Beda nggak adik-adik bulan sama matahari? Hah? Beda nggak bulan matahari beda nih? Beda. Apa bedanya? Oh matahari bulan, terus kalau bulan lonjong. Nah
jelas berbeda. Ada yang bilang kalau matahari siang, sore itu matahari, kalau malam adalah bulan. Nah, tapi ada lagi yang bilang bedanya matahari sama bulan, kalau matahari dapat diskon. Kalau bulan bisa ngomong, kata disumbang. Betul atau tidak, Pak? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang berilmu luar biasa sekali. Hijrah minal jahil ilal alim. Hijrah minal syarri ilal khairi. Pindah dari kita buruk kepada perbuatan baik. Introspeksi, kata sahabat Umar bin Khattab, dia menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum nanti kita akan mati, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya tanya, Bu, kita lebih gampang menilai orang lain apa menilai diri sendiri, Bu? Hah? Kalau anak-anak jujur diri sendiri. Coba saya tanya ibu-ibu, Bu, lebih gampang nilai diri sendiri apa orang lain? Jujur, Bu. Orang lain. Kadang-kadang orang lain pakai jilbab, warnanya nggak nyambung, dibilang itu jilbab kayak umbul-umbul. Dibilang itu orang baru pakai jilbab, apa buktinya rambutnya kemana-mana. Ada aja diomongin. Lagi jalan pakai emas banyak, wah emas boleh minjem. Ada dia yang diomongin, betul apa tidak, Bu? Nih coba resep tangan kalau kita tahiyat, Pak. Tahiyat yang nunjuk keluar lebih banyakkan mana, Pak? Sama yang ke belakang kita. Nih, ini kan satu nih ke orang nih. Tapi yang banyak ke siapa, Pak? Hah? Ini bocah letik. Lebih banyak mana? Ini berapa ini? Satu. Ini ada berapa? Banyakkan mana? 1 sama 4. Banyakkan Kalau 1 kedua ke orang lain, kalau 4 ke siapa? Ke diri kita. Berarti banyakkan mana nih, Pak? Seharusnya kita menilai, mengevaluasi diri kita sendiri, bukan orang lain. Makanya ada pepatah, apa namanya, gajah di depan mata kelihatan nggak, Pak? Enggak kelihatan tuh ada ungkapan seperti itu. Kasihan nih lo. Gajah di depan mata nggak kelihatan, tapi kalau semut di seberang lautan kelihatan nggak? Kelihatan. Kata Bung Romaina, sungguh keterlaluan, gitu kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram, pergantian bulan, kita diingatkan untuk introspeksi, evaluasi, menilai diri kita. Saudara-saudara kita yang pergi haji, ada amalan yang luar biasa. Padahal tidak ada perbuatan, ada kegiatan dalam fisiknya, tapi dinilai puncak dalam ibadah haji. Namanya apa, Pak? Wukuf di padang Arafah. Padahal tawaf ada gerakannya, ada nggak tuh, Pak? Tawaf, sa'i ada nggak? Lari, jalan-jalan kecil, lempar jumroh ada nggak kegiatannya? Gunting rambut ada kegiatannya? Tapi coba kita renungkan, cuma stop, diam, wukuf. Kalau kita baca bahasa Al-Quran itu wakaf dan wasal, ya. Wukuf, berhenti, tidak ada aktivitas, cuma zikir kepada Allah, evaluasi. Kalau kata orang Tugu Selatan, kata orang daerah Cisarua, dibilang apa? Hidup ini kita harus pahami ada 3. Seperti halnya kata bahasa Inggris itu yang dibilang yesterday, no tomorrow. Yesterday berarti artinya apa? Yesterday, kemarin.
No today berarti apa ini Bang artinya adik-adik? No, sekarang hari ini, tomorrow hari yang akan datang. Maksudnya apa? Dalam evaluasi menilai diri kita bagaimana amal ibadah kita pada tahun kemarin, tahun dulu, tahun sekarang, tahun akan datang. Tahun yang dulu, kalau kita berpijak kepada tahun sekarang, harapannya tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Bahkan tahun akan datang lebih baik daripada tahun sekarang. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah menyatakan sebaik-baik manusia adalah yang diberikan panjang usia oleh Allah dan dia baik amal ibadahnya. Kalau diibaratkan Pak, sebodoh-bodoh manusia saat dia berbisnis dikasih uang, dikasih modal, dibuang-buang, dihambur-hamburkan. Termasuk juga dengan kita diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 1433 Hijriah yang lalu. Sekarang sudah masuk 1434 Hijriah. Hendaknya kita renungkan, apakah kita sudah memberikan manfaat terhadap orang lain, untuk diri kita sendiri? Kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kalau kita tidak baik, maka nanti di yaumil akhir kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita di dunia belajar ilmu agama, nanti akan gampang menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka, akan bisa menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau adik-adik nggak pernah belajar agama, dengerin dulu lagu kuburan-kuburan mulu. Dulu ada grup band namanya Kuburan Pak ya. Itu kalau ditanya kalau meninggal dunia, man rabbuka, lupa lagi gitu. Waman nabiyuka, lupa. Jadi jawabannya apa Pak? Lupa. Apalagi artis kalau ditanya nggak bisa, dipukul, dikedik, jatuh. Pas jatuh bangun lagi, kedik lagi, jatuh bangun lagi. Akhirnya jadi nyanyian Pak, jatuh bangun aku. Kalau kata Bung Megi Z almarhum dibilang apa? Pas dipukul oleh malaikat karena amalnya boleh jadi tidak baik, dia bilang jawabannya apa? Pas dipukul, sungguh terlalu teganya. Kan ada gitu lagunya, teganya ya. Dah saatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tergantung kita semuanya. Hijrah tahun baru Islam itu dimulai bulan apa Ibu? Adik-adik, tahun baru Islam bulan apa yang pertama? Bulan Muharram. Coba di sini adik-adik ada yang hafal bulan Muharram sampai Dzulhijjah? Ada yang hafal? Tunjuk tangan. Nih saya kasih uang 20.000 rupiah. Coba ini. Ada yang hafal? Adik-adik? Kalau hafal ke atas ke depan. Coba bareng-bareng. Kalau bulan Masehi, bulan nasional, coba bilang. Januari bareng-bareng. Terus? Tuh, apa tuh? Apa habis September? Oktober? November? Desember. Nah sekarang Pak, kita pengen tanya, yang hafal lari ke depan nih. Cokot apa cokot nih? Canda, iya encisna. Ayah. Coba sebutkan di dia. Wah, ya ini Pak Yai. Coba ibu-ibu bareng-bareng dah. Coba Muharram,
Apa Bu? Ya Allah, kita tahun baru Islam aja kita nggak hafal bulan-bulannya. Bulan Masehi hafal, apalagi kalau ada nyanyian-nyanyian kan. Coba kalau nyanyian Cherry Bell, hafal nggak Cherry Bell? Coba nyanyi gimana Cherry Bell? Coba baby baby. Oh cukuplah sudah, terus hafal. Anak kecil tuh hafal lagu Cherry Bell. Lagu Noah yang baru coba hafal nggak? Separuh. Coba baca Yasin, coba Yasin. Penyaho. Ini ada nggak yang ambil? Ini di belakang ini. Ayo ke depan cepetan. Siapa? Oke, silakan ke depan. Yang pakai jilbab. Oke, cepetan. 20.000 lumayan, 20.000. 2 mangkok. Nggak ada, wah saya masukin lagi dah Bu. Oke, kita hitung 1, 2, 3 sampai 5. Kalau nggak ada berarti gagal. 3, 4, 5. Ada? Mana dia? Atau ibu-ibunya saya pengen. Di depan. Sini. Lumayan, buat beli cabai Bu, cabai. Di depan sini Bu. Ke depan sini, ke bapak ini. Kalau cepet, ntar saya tambahin 100 tambah 20.000 jadi 200. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan Islam disebutkan Muharram, terus apa lagi? Safar. Kalau bulan Islam nggak ada bulan mulut. Namanya apa? Ya kalau di kampung-kampung mah mulut sebutnya. Muharram Sumo gitu ya. Apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat Awal, Jumat Tsani atau akhir ya, terus Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, terus Zulqa'dah, Zulhijjah. Coba ada yang hafal nggak sini? Oke, cepetan sini. Tuh Pak, ini kadang masalah sepele bulan Islam, tapi kita sendiri kurang mewongkai. Itu bahasa Jawanya. Kurang kita menghargai, kurang kita pahami. Hijrah min Mekah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah memang benar. Dalam keadaan kondisi Rasulullah tertekan, dalam kondisi Rasulullah dianiaya oleh kafir Quraisy. Tapi ingat, ketika Rasulullah sampai ke Madinah ada peradaban yang menarik. Dibangun masjid. Yang pertama kali bukan hotel yang dibangun oleh Rasulullah. Betul apa tidak, Adik? Yang dibangun bukan mall-mall, tetapi yang dibangun adalah masjid. Kemudian dipersatukan sahabat Muhajirin dan Ansor. Artinya saat kita memperingati perayaan Tahun Baru Islam, back to masjid, bukan hanya Isra Mi'raj saja. Kita perbaiki masjid kita dengan sebaik-baiknya. Karena banyak masjid Pak bagus, tapi tidak ada kegiatannya. Betul apa tidak? Masjid bagus, yang imam terayat. Pas imam main dorong-dorongan depan, karena kenapa? Nggak hafal.
pas jadi imam, pas baca, karena imamnya itu terbiasa baca kulhu sama inna, kata makmum anak-anak di belakang pasti imam bacanya kulhu. Nah ternyata rakaat pertama bener, habis kulhu nanti pasti suratul surah An-Nas. Ternyata karena kedengeran dia ganti, bukan surah An-Nas bacanya yang dia hafal, tapi baca inna a'toina surah Al-Kautsar. Akhirnya kebalik-balik Pak, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kata makmum mantap, pasti surah An-Nas lagi. Enggak, surah kuliah. Ternyata salah kan, dan dia baca kan inna a'tainakal kautsar. Wah, bacanya mantap ternyata. Fasholli li rabbika wanhar inna, bergaya kayak kori katanya. Ternyata nggak hafal-hafal inna sampai 5 kali Pak, inna sampai 7 kali inna, di belakang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya apa? Imamnya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar. Betul apa tidak Pak? Na'udzubillah. Ini kita diingatkan bulan Muharram juga, ini kita perkuat akidah kita. Hijrah dari Mekah ke Madinah karena keyakinan akidah kepada Islam. Hendaknya kita perkuat anak-anak kita ini dengan akidah yang selamat. Udah harga mati, Nabi kita lah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Nabi lagi. Ini banyak ajaran Ahmadiyah ngaku ada Nabi, Mirza Ghulam Ahmad jadi Nabi. Benar apa betul loh Pak? Salah, betul aja. Karena Nabi yang terakhir sudah kita patenkan, Nabi kita lah Nabi Muhammad. Sudah tidak ada lagi. Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad. Udah jadi enak, tenang. Coba kalau seandainya tidak dibentengi anak kita tentang akidah yang kuat, boleh jadi anak kita yang ikut jadi ajaran Ahmadiyah. Bahkan ada di Depok, ada orang mantan pelatih bulu tangkis udah nggak laku Pak, jadi pelatih, berubah profesi jadi apa? Ngaku jadi nabi. Itu namanya siapa? Ahmad Musodek. Namanya Musodek. Siapa namanya? Ahmad Musodek. Udah ditangkap polisi, diwawancarai oleh wartawan. Ketika diwawancarai, di sampingnya ada minuman Pocari Sweat. Ketahuan Nabi kurangan ion. Ini bulan Muharram kita diingatkan akidah diperkuat. Yang lebih edan lagi, ada perempuan ngaku jadi malaikat. Kalau perempuan ngaku jadi malaikat bingung, nanti dapat tugas menyampaikan wahyu. Maaf Allah, saya lagi hajat, lampu merah, kacau deh. Ya Allah, udah gitu ngaku dia malaikat apa? Malaikat Jibril. Saya bilang ceramah di Kapolres Bekasi dan di Arhanud, di Angkatan Darat di daerah Serpong. Saya bilang, untung Lia Aminuddin itu ngaku dia sebagai malaikat Jibril, bukan ngaku sebagai malaikat Israel. Kalau ngaku jadi malaikat Israel, nanti kita bingung di Uber. Kamu malaikat Israel?
pengumuman karena Lia Eda ditangkap polisi, ada pengumuman dari pemerintah, ada pengumuman dari Kapolda. Maaf, berhubung malaikat pencabut nyawa ditangkap, pencabutan nyawa ditunda. Selamat. Kacau nggak nih Pak? Nah, ujubillah, kita benteng ini anak kita Pak, dengan belajar, dengan ke Kiai Haji Arafat. Anak kita dibentengi akidahnya, dengan baca Quran, selamat. Karena kalau kita baca Quran, kita bisa baca Quran. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, bacalah kita Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena nanti kita kalau meninggal dunia akan mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Quran. Itu bagi yang baca Al-Quran. Kalau yang nggak baca Al-Quran dapat syafaat nggak? Tidak dapat. Ini adik-adik kalau di rumah baca Quran nggak? Baca Iqra nggak? Kalau sekarang kan Iqra, Pak Kiai, mohon maaf kalau orang belajar sekarang kan nggak pakai ngeja ya, langsung aba, bata, abatasa dan seterusnya. Tapi kalau dulu saya waktu mengaji itu pakai ngeja Pak. Ngejanya apa? Ba atas ba, lam do malu babalu. Belajar di eja. Ada ibu lagi kesel sama bapaknya, ya kan? Dibilang apa? Akhirnya anaknya juga dimarah-marahin juga. Dia ngeja ada tuh, mim atas ma, ta atas ta, lam do malu matalu. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat anubusin pribadi dihormati, maka yang perlu kita ingat hikmah adanya peringatan tahun baru Islam. Kita diingatkan untuk menilai diri kita. Apakah tahun ini kita lebih baik amalnya dari sebelumnya? Apakah sholat kita, sholat wajib kita baik, sholat sunnah kita baik? Kalau kita baik, kita tingkatkan, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan. Amin ya robbal. Allah telah menegaskan di dalam surah Al-Munafikun, hendaknya hadirin hadirat, saat kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berupa sehat wal afiat, janganlah kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang lalai ingat kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dhalika faulaika humul khasirun. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam surah Al-Munafikun ayat 9 kita diingatkan untuk evaluasi diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang beriman, kalau nggak beriman nggak hai.
La tulhikum dalam tafsir Jalalain dijelaskan aila tasbulikum. Jangan menyebabkan kita jadi sibuk, lalai, lupa. Kalau bahasa Jepangnya itu lupa wakarimasen. Bahasa Jawanya ojolani. Kalau bahasa Sundanya apa Pak Yai kamu lupa? Kilap, lali. Jangan lupa, jangan hilaf. Apa sebabnya? Karena kita memiliki amwalukum, punya harta, punya kedudukan, punya jabatan. Saat kita sholat, kita pakai takbir Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Hendaknya kalimat Allahu Akbar ini kita pahami, jangan hanya lisan saja yang kita ucapkan, tapi dalam hati kita Allah lah yang maha. Suami ibu besar atau kecil Bu? Oh besar. Kecil Bu di mata Allah Subhanahu. Kekayaan kecil semuanya, tapi kita kadang-kadang menuhankan 3 TA. Tahu adik-adik 3 TA? Apa itu 3 TA? Harta. Yang pertama harta. Yang kedua tahta. Yang ketiga wanita. Ini kita sering lupa kepada Allah kalau kita memiliki harta. Banyak mobil, banyak perusahaan, betul atau tidak? Perusahaan di mana-mana, tanahnya di mana-mana, mobilnya banyak, rumahnya bertingkat, perusahaannya bermega-mega, istri sampai 4. Tapi kalau lupa kepada Allah, sia-sia. Na'udzu. Kalau yang enak apa Pak? Yang enak kita mendapatkan kekayaan, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita cuma makan sama nasi aja Pak, nikmat rasanya. Betul apa tidak? Kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat rasanya. Cuma makan nasi aja, nasi putih nikmat, pakai garam rasanya Masya Allah. Ditambah sayur asem, terus semur dendeng, semur apa namanya, daging, ada 8. Nikmat rasanya. Jangankan pakai dendeng, pakai semur jengkol, semur tahu, makannya terasa nikmat. Makanya Allah menegaskan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzu. Nih Pak, kembali kepada organ tubuh kita ini. Ternyata Allah telah tegaskan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Betul apa tidak Bu? Bu, betul apa tidak? Apa itu dalilnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa Bu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah buktikan potongan kita ini, organ tubuh kita ini untuk ibadah, untuk sholat. Coba kita lihat Pak, tangan nih, tangan kita. Kenapa bisanya ke atas? Tidak bisa seperti halnya kaki yang ditekuk ke belakang. Ada nggak adik-adik yang tangannya ke belakang gini, bisa nggak? Nggak ada, ke begini rasanya. Untuk apa nih? Ibu buat apa kira-kira? Buat
apa? Buat takbir, Bu. Allah Akbar. Kalau kita hormat kepada manusia cuma satu aja. Halo komandan, hormat upacara satu, tapi pada Allah bukan satu, dua-duanya. Allah. Ini untuk kepentingan sholat. Kenapa ibu, perut ibu ini di perut ya adik-adik? Kenapa di perut ini tidak ada tulangnya? Apa sebabnya ini tidak ada tulangnya? Menyimpan makanan, apalagi minum. Ternyata perut ada kepentingannya buat kita waktu ruku lebih enak. Allah Akbar. Coba kalau kita bayangkan, Pak, kalau perut kita ini ada tulangnya semuanya, pas ruku gimana bunyinya? Allah Akbar, bunyi. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pantat kita, ibu, bapak, adik-adik, ada dagingnya? Apa itu sebabnya? Kenapa pantat kita tidak tulang semuanya gitu? Hah? Ini buat kepentingan untuk duduk di antara dua sujud, satu duduk, nikmat rasanya. Coba kalau kita bayangkan, pantat kita tulang semuanya, pas kita duduk, aduh pantatku pusing. Kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang luar biasa. Kenapa kaki kita bisa lipat begini, Pak? Berbeda dengan tangan, dia nggak bisa ke depan. Untuk apa ini, Pak? Untuk kita duduk. Kepala kita coba adik-adik, kepalanya coba dimiringkan ke sini, ke kanan begini, nengok sampai ke belakang, bisa nggak? Sebelah kirinya coba, bisa nggak? Terus mentoknya sampai mana? Nah ini untuk kepentingan apa? Untuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita semakin kita memahami diri kita, man arafan nafsah fakut arafah, karena kita akan merasakan Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Betul apa tidak? Nah, apalagi nih telinga kita nih adik-adik. Telinga kenapa tulangnya empuk ini? Enggak keras. Apa sebabnya ini? Hah? Biar supaya enak tidur. Coba kalau tulang semua nggak bisa tidur nih. Bantal pada rusak nih. Pada bolong. Nah, ini coba nih adik-adik. Kenapa hidung kita bolongnya di bawah nggak ke atas? Nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai tangan kita dicap oleh Allah ini dicap oleh Allah, tulisannya Allah ini alif. Tuh kelingking itu Arab, tulisan Arab tapi seolah-olah nyambung. Kelingking itu alif, jari manis itu lam, jari tengah lam, telunjuk lam, kemudian ibu jari ha, bacanya apa jadinya? Allah. Tangan yang sebelah kiri sama terbalik, ini alif, jadi Allah yang berkata. Tangan kanan kita ini di belakangnya ini, coba lihat ibu, itu ada tulisannya 8 sama 1, itu huruf Arab. Sebelah kiri 18, 1 sama 8, 18 tambah 81 berapa jadinya Bapak-bapak? 99. Ingat asma Allah. Ada berapa asma Allah? Asmaul Husna ibu? 99. Maka diingatkan oleh Allah, hidup ini hanya sebentar untuk beribadah kepada Allah. Makanya adik-adik, mumpung masih Allah berikan usia panjang, kita harus berbuat bakti sama orang tua kita. Ibu yang masih ada orang tuanya hidup, walaupun kakek-kakek, nenek-nenek, giginya tinggal 2, nempel di jendela. Maka kita harus berbuat baik.
Karena dengan berbuat baik insya Allah akan berkah. Birrul walidain, berbuat baik sama orang tua. Coba kita ingat, adik-adik ada yang punya ibunya lagi hamil nggak sekarang? Coba kita lihat itu istri kita Pak, kalau lagi hamil Masya Allah berat mengandungnya. Sampai ada yang 9 bulan, ada nggak Pak? Bu, ada yang 10 bulan, ada nggak? 12 bulan belum lain-lain, ada nggak? Itu namanya bunting kebo. Orang sekarang kan Mbak manja kadang-kadang ini. Orang sekarang lahir nggak mau ini, udah 8 bulan belum puas, 9 bulan langsung sesar. Set. Lahir yang pertama, Mbak. Yang kedua, set. Lahir yang ketiga, set. Yang keempat belakang. Gak ada lagi, karena umur kedokteran 2 aja udah maksimal. Hadirin dimuliakan oleh Allah, coba kita bayangkan orang tua kita saat kita dalam kandungan ibu kita, ya Allah berat, muntah, mual, mau tidur susah, tidur sebelah kanan susah, baring, tidur kiri apalagi tengkurap takut pecah. Makanya kita harus berbuat baik kepada orang tua kita, wabil khusus ibu kita. Sahabat Rasulullah bertanya, kepada siapa kami harus berbuat baik? Apakah kepada bapak atau ibu? Kepada ibu. Ummuka, ibu. Ibu disebut berapa kali, Bu? 3. Bapak berapa? 1. Coba kita perhatikan, Bu. Ibu berapa tadi? 3. Bapaknya 1. Ibu 3, bapak 1. Nah, setuju Bu? Boleh pahami jadinya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan bulan Muharram introspeksi. Saya pernah membaca buku karya Kiai Gaos, dalam kitabnya itu Fadailus Suhur. Dia menyatakan tentang tahun baru Islam ini kan dimulai bulan Muharram. Muharram itu ada 4 huruf. Yang pertama mim. Terus apa lagi? Ha. Terus apa lagi? Ro. Terus mim. Apa arti mim? Mim itu mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu kita. Arafah kita melihat diri kita, amal ibadah kita. Mumpung masih diberikan oleh Allah usia panjang, adanya bencana alam, ada yang meninggal dunia, diingatkan oleh Allah hidup di dunia cuma sebentar. Bahkan hidup di dunia ini seperti serumpun bambu. Adik-adik pernah lihat pohon bambu tidak? Nah, pohon bambu kan itu ada yang muda, ada yang tua. Kalau yang memiliki pohon bambu itu Pak, pengen bangun rumah, kira-kira yang ditebang pohon yang tua apa yang muda itu buat bambunya? Yang tua ditebang buat bangun tuh rumah. Kalau yang punya bambu pengen masak sayur, kira-kira sayur bambu yang ditebang yang mana tuh? Yang muda baru merintis. Yang punya pohon bambu tukang bayam, tukang kangkung, diikat itu. Bagaimana caranya? Yang agak mudaan ditebang. Oh, lagi musim 17 Agustus ditebang yang lebih tua lagi dikit. Apa yang dimaksud? Hidup di dunia ini cuma sebentar, semuanya tergantung Allah Subhanahu. Seperti halnya tadi, yang memiliki bambu ibaratnya memiliki pohon. Demikian Allah yang memiliki nyawa kita. Kalau Allah menghendaki yang baru lahir meninggal, bisa nggak Ibu? Maka bisa meninggal dunia. Yang tua bisa meninggal dunia, yang muda bisa
meninggal dunia, kalau kita ingin lihat usia, meniru dengan tradisi usia Rasulullah SAW meninggal dunia. Rasulullah meninggal dunia usia berapa tahun nih adik-adik? Berapa tahun? 63 tahun. Kalau ada hadirin ingin ikut Rasulullah, kalau ada yang usianya 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Betul atau tidak, Pak? Ini kalau ini, tapi banyak yang meninggal dunia sampai 80 tahun, atau ada yang 64 tahun. Kalau 64 tahun itu ibarat kalau main bola, Pak, itu perpanjangan waktu gitu. Tinggal kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Tadi mim mujahadatun nafsi, kita evaluasi diri kita sendiri. Dalam surah Al-Munafiqun dijelaskan, karena harta, tahta, wanita, karena anak kita jadi lupa kepada Allah. An dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Apa Allah tegaskan? Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang lupa kepada Allah, maka mereka termasuk orang yang merugi. Adik-adik ingin rugi apa ingin untung? Ingin untung. Ibu-ibu ingin buntung apa ingin sukses, Bu? Ingin sukses. Dalam surah Al-Asr ditegaskan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia semuanya dalam keadaan merugi. Siapa yang merugi itu? Ya mereka tidak beruntung. Di antara tadi kalau kita kaitkan dengan surah Al-Munafiqun, mereka yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain jelaskan, orang yang ingat kepada Allah pasti dia akan bersyukur kepada Allah. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, disandingkan tuh kata ingat dengan bersyukur kepada Allah. Apalagi sering bertasbih kepada Allah. Yuk bersama-sama kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ayo bareng-bareng bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adik-adik semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita bertasbih, berzikir, ingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Betul apa tidak? Karena orang yang iman kepada Allah, dia akan tenang jiwanya. Apa sebabnya? Resepnya karena bizikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya makna mim yang pertama mujahadatun nafs, kita memerangi hawa nafsu. Kita sering marah sama orang tua, sering bentak-bentak. Tapi ingat, dalam penelitian, dalam buku pendidikan, anak itu tergantung orang tua. Betul apa tidak, Ibu? Menurut Al-Imam As-Syafi'i, dia menyatakan kaifal abad kana ibnatu. Kalau kita ingin melihat kelakuan itu orang tua, lihat aja itu kelakuan anaknya, akan menggambarkan. Makanya ada ungkapan lain juga, kata orang Bekasi, dia menyatakan bapaknya kampret kalong, bapaknya kampret. Nah, jadi bapaknya kampret, anaknya kalong. Apa terbalik? Yang benar yang mana nih? Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet, anaknya nyolong. Betul apa tidak? Betul apa tidak, Bu? Nah, untuk ini pendidikan orang tua, tarbiyatul aulad, pendidikan orang tua terhadap anaknya. Sekarang orang lebih manja,
lebih seneng anaknya bisa bahasa Inggris. Betul apa tidak, Bu? Anak sekarang, bapak-bapak, ibu-ibunya seneng anaknya bisa komputer. Betul apa tidak? Walaupun hutang dibela-belain itu untuk kursus bahasa Inggris komputer 300.000 hutang dilakuin. Betul apa tidak? Tapi kalau buat bayar di pesantren ngaji, ternyata apa? Yang ngutang, yang nggak bayar-bayar 10 bulan ada nggak? Mana dia orangnya? Ya Allah, Ibu, kalau di kuburan tuh nggak ditanya itu bahasa Arab. Mohon maaf, bukan bahasa Arab, bahasa Inggris. Nggak ada tuh ditanya. Utang-utang anak kita jago bahasa Inggris ditanya, what's your name, where do you like? Yang ditanya marab, ditanya adalah tentang keimanan, amal ibadah kita. Amay ya'mal misqala dzarratin khairun yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semuanya tergantung orang tuanya. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah ba'dal wiladah. Pendidikan anak, ibu punya anak, kalau ingin anaknya pinter, dididik yang baik. Termasuk namanya, dikasih nama-nama yang baik. Ini jangan mentang-mentang anaknya lahir Januari dikasih nama Jenot. Ada nggak yang begitu? Anaknya lahir Oktober, jadi apa namanya? Oktaviana, Oktaviani, ya kan? Anaknya lahir Februari jadi apa? Febri. Anaknya lahir Maret apa? Mak Lampir. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mendidik anak kita saat anak kita sebelum lahir baca sholawat dalam kandungan nanti, karena nanti harapannya anak kita menjadi anak yang soleh, baca sholawat. Coba kita bersama-sama sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Anak ibu di dalam kandungan tenang, tentram, dibanding nyanyi ibu-ibu lagi mengandung, nyanyinya lagu duda. Gimana? Baru sekarang oh aku rasakan la tak punya suami, rasanya kesepian. Bayi dalam kandungan tuh gelisah, Bu. Kata bayi, kasihan ya lu, Mak. Betul apa tidak, Bu? Nah, ini kita didik anak kita dengan bacaan Al-Quran. Baca Fatihah, coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kasih pesan, Bu, ke ibu-ibu semuanya. Kalau ibu-ibu lagi kesel, lagi marah sama suami, jangan dibawa-bawa saat ibu sholat berjamaah sama suami ibu ya. Apa sebabnya? Nanti baca aminnya beda.
Setelah suami bilang, setelah baca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, karena kita marah, amin. Ada nggak yang begitu? Yang benar jadi amin. Nah, adik-adik semuanya untuk memberikan nama yang baik saat anak kita lahir. Ini kadang-kadang ada orang tua ngambil aja nama dalam Al-Quran, katanya ada, dan nggak tahu artinya. Laporan, Ustadz, anak saya ini ngambil di Al-Quran. Namanya siapa? Saya bilang namanya Tony. Namanya siapa? Tony. Saya bilang, setelah saya pelacak, saya lihat 114 surah itu tidak ada yang namanya Tony dalam Al-Quran. Kata orang yang datang ke saya, bilang, ada Ustadz tapi tidak kelihatan. Coba dengarkan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kacau nggak ini? Jadi anaknya berasal dari kata set, makanya anak jadi setan. Na'udzu, itu ibu kalau kita lihat di televisi media cetak, gara-gara anaknya dididik dengan tidak baik, namanya juga tidak baik, jadi setanan jadinya. Ada anak yang memperkosa ibunya sendiri, na'udzubillah. Ada bapak memperkosa anak kandungnya sendiri berkali-kali, na'udzubillah. Apa sebabnya? Karena akidahnya tidak ada, agamanya tidak kuat, na'udzubillah. Nah, ini mujahadatun nafs. Kita jaga, kita perangi emosi agar kita menjadi nanti kategori beruntung. Wal asri innal insana lafi khusr. Manusia semuanya merugi kecuali siapa? Illa, ada kalimat mustasnayat, kalimat pengecualian. Siapa itu? Alladzina amanu. Berarti ada kalimat kecuali, berarti tidak merugi, tapi sebaliknya. Apa Bu? Orang yang beruntung. Siapa itu orang yang beruntung? Alladzina amanu, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu. Orang yang beriman kepada Allah ini, adik-adik dengarkan, bukan karena ada ustadznya saja rajin sholat, bukan karena ada orang tuanya aja rajin sholat, tetapi dimanapun kita berada harus rajin sholat, amin ya Rabbal. Jangan seperti disiplin anak muda ketika naik motor ngebut melintasi lampu merah. Ketika melewati lampu merah, karena dilihat, wah lewat, ngebut, rupanya di depan ada polisi, prit, berhenti anak muda itu seketika. STNK ada Pak. SIM ada, KTP ada. Tahu nggak? Di depan ada lampu merah. Tahu Pak. Kenapa kamu lewat? Saya nggak tahu, ada Bapak di sini. Wah, berarti anak muda itu disiplinnya karena ada polis. Nah, ini kita beribadah bukan karena mertua, karena ingin dilihat oleh orang sebagai ahli ibadah, dermawan, sebagai dibilang nanti kalau pergi haji dibilang Pak Haji, kalau kita berzakat dibilang Pak Zakat, ada nggak? Nggak ada. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saat kita berkorban juga karena Allah. Fasholli li rabbika wan, kita beribadah, sholat, berkorban karena Allah, semuanya karena Allah. Karena ini kategori alladzina amanu, orang yang beriman ibarat ikan. Ibu-ibu sering goreng ikan nggak Bu? Sering goreng ikan nggak Bu? Sering. Nah, coba ikan tuh, ikan yang ada di lautan, meskipun air lautan itu asin, ikannya asin nggak Bu? Tidak asin. Ini artinya apa? Artinya akidah kita.
Walaupun di lingkungan kita tidak baik, kalau akidah kita baik, kita tidak akan ikut-ikutan. Karena kita yakin dalam diri kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum ainama kuntum, di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Alladzina amanu wa amilus sholihat, melakukan amal soleh, bukan amal yang salah. Wa tawasau bil haq, apa artinya Bu? Saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi makna muharram mimnya adalah mujahadatun nafsi. Yang kedua hak. Hak itu bermakna hifdzul lisan wal af'al. Hendaknya saat kita memperingati tahun baru ini kita jaga lisan kita, ucapan kita, perbuatan kita. Berapa banyak orang di penjara gara-gara apa? Ucapan yang salah, yang menyakiti, yang menyinggung. Berapa banyak orang yang di penjara gara-gara emosi memukul orang, akhirnya di penjara. Ada nggak yang gitu Pak? Itu pemain nasional, siapa namanya? Diogo siapa? Diogo Misal. Kenapa dia nggak ikut? Nah, di penjara. Kenapa di penjara? Karena dia tindakannya nggak baik, hifdzul af'alnya tidak dijaga, tingkah lakunya, perbuatannya, akhlaknya nggak dijaga, akhirnya bermasalah. Muharram mim ha, terus yang ketiganya apa? Ro ya, Muharram mim ha ro. Saat kita memperingati tahun baru, hendaknya semuanya ridho Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu. Adik-adik kalau ingin tahu keridhaan Allah, letaknya adalah keridhaan orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain, ridho, keikhlasan Allah, kesenangan Allah itu tergantung senangnya, ridhonya orang tua kita. Yang keempat, yang terakhir dalam makna Muharram, yaitu mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita cinta kepada Allah? Harus mengikuti sunnah Rasulullah, harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi, agar kita semuanya sehat walafiat. Akhir kata dari saya, semoga di tahun baru Islam ini kita senantiasa meningkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin baik di hadapan manusia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca istighfar bersama-sama agar dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekian dari saya, akhir kata dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.